Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tahu gak sih negara yang namanya Malaysia ini udah resmi menyerang Indonesia guys. Kita betul-betul diserang habis-habisan. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai modus baru penyelundupan narkotika lintas negara melalui jalur penerbangan. Sejauh mana status sebagai awak pesawat memberikan akses khusus di bandara. Penangkapan seorang pilot warga negara Malaysia yang diduga membawa sekitar 26 kg narkotika. Kedatangan pilot yang membawa ribuan jenis ekstasi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kali ini yang membawa ini adalah pilot dari Malaysia. Dan yang lebih gila lagi, serangan ini bukan cuma serangan verbal, serangan demonstrasi bayaran, no. Bukan juga serangan tarif kayak Donald Trump tuh Amerika Serikat, tapi serangan yang ini bener-bener bakal membunuh nyawa jutaan rakyat Indonesia. Emang apa yang dilakukan Malaysia? Kalau penasaran, jangan skip video ini, let's check this out. So guys, udah resmi nih guys, kemarin itu yang negara yang namanya Malaysia udah resmi menyerang Indonesia. Kenapa? Karena lu tahu kemarin ditangkap ada pilot dari maskapai penerbangan Malaysia bawa narkoboy ke Indonesia. Bukan 1 butir, 2 butir, 70.000 butir narkoboy dia bawa. Ditimbang berarti berapa? 26 kg. Lu bisa bayangin 26 kg itu kalau beras 26 kg, rematik lu gendong itu ya. Ini 26 kg narkoboy. Lu beli beras aja di toko paling 5 kilo, 12 kilo. Ini 26 kg. Ekstasi semua guys. Nilainya berapa? Lebih dari 60 miliar rupiah loh. Yang lebih parahnya lagi guys, ini gue yakin operasi khusus. Ini bukan nggak sengaja, ini bukan coba-coba, tapi specifically operasi khusus yang jangan-jangan memang di-backingin sama pemerintah. Di-backing sama negara. Karena ternyata ini pilot yang satu ini guys. Lu tahu nggak sih, dia itu dibayar ratusan juta rupiah buat bawa itu barang. Kalau dihitung itu sekitar 50 ringgit lah. 50 ribu ringgit itu rupiahnya lebih dari 200 juta rupiah. Sekali terbang, uang sakunya 200 juta rupiah. Terus kenapa gue bisa bilang ini serangan resmi nih dari Malaysia? Karena gue yakin lah, orang tuh kalau bawa barang narkoboy sampai 26 kg itu kan bukan coba-coba. Coba-coba lu bawa 1 butir, 2 butir, 100 gram. Ini 26 kilo. Gue yakin ini bukan yang pertama kali. Pasti dia udah pernah lakukan berulang-ulang kali. Pertama mungkin lo ngetes bawa 1 butir. Kedua lo tes bawa 20 butir. Ketiga lo mungkin tes bawa 5 kilo, 10 kilo. Sampai kemudian lo pede bawa 26 kilo. Ya dong, logika aja lah. Dan ternyata setelah kita cek memang dia udah bawa bukan cuma 1 kali tapi berkali-kali. Karena menurut pengakuan dia itu udah 3 kali menerbangkan narkoboy. Ya selain yang 26 kg ini dia juga bilang dia pernah bawa 7 kilo. Sabu-sabu guys, gila. So orang yang sama ternyata memang udah bawa berkali-kali. Menurut pengakuan dia cuma 3 kali. Gua nggak percaya. Dan gue yakin ini bukan bakal jadi yang terakhir. Dan kalau lu cek data, ternyata memang beberapa hari yang lalu itu udah banyak kurir narkoboy dari Malaysia yang ke Gap. Tanggal 26 Juli tuh ada orang bawa ekstasi 26 kilo, nilainya 60 miliar. Minggu lalu nih, tanggal 23 Juli, ada orang ke Gap bawa sabu-sabu 30 kg, nilainya 239 miliar guys. 16 Juni, bawa lagi sabu-sabu 47 kg. 11 Juni, sabu-sabu 21 kg, semua dari Malaysia nih. 18 Mei 2026, kebawa metamfetamin itu 32 kg. Dan kalau dihitung itu yang dibawa itu udah ratusan kilogram. Dan gue yakin jumlahnya akan makin banyak. Menjelang akhir bulan Agustus ini. Udah tahu dong alasannya kenapa guys. Dan kenapa gue bilang ini adalah sebuah serangan khusus untuk Indonesia. Kenapa guys? Makanya lu jangan skip video ini. Karena jangan-jangan ini ada hubungannya dengan demonstrasi Indonesia gelap, Indonesia bubar, kabur aja dulu dan lain sebagainya. Dan lu akan ketemu jawabannya di bagian akhir video ini. So lu jangan skip. Karena gue yakin ini bukan akhir dari proses penyelundupan, pengiriman, ekspor narkoboy ke Indonesia khusus dari Malaysia. Dan ternyata terbukti, ya ramalan gue bener, gak lama setelah pilot maskapai Malaysia ini ketangkep, hanya dalam hitungan hari, ketangkep lagi nih kurir Malaysia. Bukan bawa batik guys, bukan bawa nasi lemak oleh-oleh ke Indonesia, tapi bawa 4 bungkus pil ekstasi. Ribuan butir. Di mana? Kali ini yang dites bukan Soekarno-Hatta, tapi dia bawa ribuan butir pil ekstasi ke Bandara Juanda di Surabaya, guys. Gila bener ini Malaysia ini. Nggak habis-habisnya mencobai Indonesia. Bahkan di hari yang sama, sewaktu penangkapan di Bandara Juanda itu yang bawa ribuan pil ekstasi, lu tahu di Soekarno-Hatta masuk lagi 3 orang warga negara Malaysia yang membawa oleh-oleh khas Malaysia. Namanya narkoboy. Isinya apa? Isinya ada sabu-sabu, NDMA, ketamin, sampai kokain guys dia bawa. Dan yang bahaya ada beberapa yang udah dicampur dalam bentuk tembakau, rokok. Hati-hati lu makanya.
Kalau ada orang rawarin rokok gratis, jangan-jangan di dalamnya ada bonus oleh-oleh khas Malaysia lu. Nah, ini udah terbukti nih, ke Gap, bukan ngadi-ngadi. Lu bayangkan berapa banyak jadi selama ini yang masuk dari Malaysia. Tapi kenapa ya? Makin mendekati bulan Agustus, makin banyak pengiriman paket oleh-oleh khas Malaysia ini guys. Dan kenapa gue bilang ini sebagai sebuah serangan? Ya simpel aja guys, karena lu tau gak di tahun 2025, total narkoba yang kedetek nih, ke Gap masuk ke Indonesia, jumlahnya berapa? Coba gue kasih waktu lu buat tebak. 10 kilo, 100 kilo, 1 ton? No. 18 ton. Dan mayoritas dari mana? Malaysia. Dan ini bukan akhir. Gue kasih tahu loh, makin mendekati akhir bulan Agustus, akan masuk lagi berton-ton narkoboy dari Malaysia. Makanya lu harus hati-hati. Karena ini semua ada hubungannya. Sama apa? Ya orang-orang yang hari ini sedang merancang demonstrasi rusuh di Indonesia. Kenapa? Ya karena mereka pengen Indonesia bubar. Indonesia hancur, Indonesia chaos. Dan kenapa gue bilang ini sebagai operasi khusus? Ini bukan program bandar biasa, ini bukan pengiriman biasa guys. Ini bukan coba-coba kurir pada umumnya, no, ini operasi khusus. Karena kalau lu lihat historinya tahun lalu, udah tertangkap tangan guys. 5 orang pejabat tinggi militer loh di Malaysia. Sebagai apa? Dalang dari operasi ekspor narkoboy dari Malaysia loh. Ngeri nih. Dan kenapa gue bilang ini operasi khusus? Karena sama jumlahnya. Ketika mereka ke Gap, lu bisa lihat nih, di Straits Times, mereka ngaku, mereka itu bayar 50.000 ringgit alias 200 juta rupiah, sama persis dengan bayaran pilot maskapai Malaysia Airlines kemarin itu loh. Sama persis jumlahnya. Jadi ini operasi khusus. Levelnya udah apa? Tentara guys, level militer. Diserang kita ini habis-habisan. Karena apa? Kalau lu pakai pikir logika, lu hari ini mau pergi liburan ke Singapura, lu mau pergi ke Malaysia, ini lintas negara nih, lintas border. Jujur-jujuran aja lah, masa koper lu gak dicek? Di x-ray, cek bea cukai, cek imigrasi, banyak banget. Dari Indonesia lu mau pergi ke Malaysia aja mungkin ada 3 kali x-ray kali. Nah lu bayangin, kok bisanya berton-ton narkoboy lolos dari Malaysia, terbang di sana, apa nggak di x-ray, apa nggak di check up itu koper? Kok bisa? Dan bukan sekali 2 kali. Enggak. Gua yakin ribuan kali bahkan yang bawa ke sini. Tapi nggak pernah kedetek. Kan aneh, berarti diizinin nih sama si Malaysia. Berarti disengaja ini. Simple. Karena apa? Mereka pengen Indonesia hancur. Indonesia bubar. Kenapa? Masa lu lupa apa yang terjadi dengan tahun lalu? Kenapa mereka wajib siapkan operasi khusus untuk menyelundupkan narkoboy ke Indonesia di bulan Agustus ini? Karena kita nggak mau ya kejadian tahun lalu itu terulang lagi. Apa? Demonstrasi yang rusuh, anarkis. Orang boleh demo? Boleh. Menyuarakan pendapat? Boleh. Rusuh? Ya jangan lo. Enak aja lo. Lu kira bangun gedung yang dibakar-bakar itu nggak pakai duit rakyat? Ya nggak mau dong. Ya nggak boleh lah. Bukan artinya dilarang ya menyuarakan pendapat. Enggak. Boleh, tapi ya lu gak bisa ngerusak, lu gak bisa anarkis. Dan lu lihat dong makin kesini makin banyak orang-orang yang mengajak demonstrasi, yang ngajak bikin kerusuhan di sosmed tuh beredar di mana-mana, sampai mal-mal aja udah berlomba-lomba bikin pagar yang setinggi-tingginya. Bahkan udah banyak nih organisasi-organisasi, lu lihatlah di bisnis.com yang udah merencanakan demo besar-besaran di akhir bulan Agustus. Dengan tuntutan berjejer-jejer, berbaris-baris. Nah sekali lagi gue bilang lu harus waspada dan lu harus tahu. Salah satu hal yang terkait dengan demo yang sama di bulan Agustus tahun 2025. Itu terjadi apa? Ada ya saudara kita Afan Kurniawan meninggal dunia. Karena dia dapat orderan buat pick up order. Ojol nih. Ternyata orderannya apa? Orderan. Nah ini salah satu strategi cerdas dari operasi intelijen Malaysia buat mengumpulkan massa di satu titik. Lu sadar gak sih? Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara, dan crash di mana-mana. Nah buat teman-teman yang merasa bingung nih, gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era Perang Dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Lu sadar gak sih ketika demo kemarin itu banyak orderan palsu, fake order datang dari Malaysia.
pura-pura anterin paket, pura-pura Pak jemput saya, tapi dikoordinasikan buat terjadi pengumpulan ojol di mana? Di gedung DPR, di gedung DPRD lah, di gedung KPK lah, di gedung MPR lah. Lu bisa lihat, ada orang order 10 nasi geprek lah, 10 nasi uduk lah, 10 ayam goreng lah. Tolong anterin ke gedung DPRD Jawa Barat. Ada lagi yang pesan orderan tolong anterin ke gedung MPR. Ada lagi yang pesan anterin ke gedung KPK, ke gedung sate di Bandung, ke Senayan. Dan lu bisa lihat banyak orderan-orderan palsu itu, fake order itu datangnya dari luar negeri di hari yang sama, di jam yang sama, dan ini terkoordinasi. Karena orderannya bukan 1-2 biji. Orderan itu ribuan. Ribuan guys. Dan lu masih bisa lihat jejak digitalnya. Tuh. Dia bilang apa di chattingnya? Tak perlu hantar bang, nanti abang bahagi sama-sama teman abang. Saya lagi di Malaysia, semoga Indonesia kembali sembuh. Terus ada tuh Yami tuh dari Twitter. Guys, I just found out that you can support Indonesian Grab Riders katanya. Lu bisa bantuin nih, support Indonesian Grab Riders. Karena lu sekarang bisa bikin pengiriman, delivery di Indonesia. Agustus 30, 2025. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya, ternyata banyak fake order yang dilakukan dari luar negeri ke Indonesia. Gunanya apa? Pengumpulan massa. Pura-pura minta jemput lah, ngirim barang lah, order makanan lah. Begitu sampai di situ zong. Itulah yang terjadi dengan saudara kita Afan Kurniawan yang kemudian apa? Hilang nyawanya di situ. Kita nggak mau ini terulang lagi lah. Dan lu nggak bisa bilang ini ngadi-ngadi. Kayak karena buktinya bertaburan di mana-mana. Bahkan lu lihat salah satu operator ojol itu mengakui. Lu baca sendiri nih, kompas.com. Apa dia bilang? Pesanan Grab dari luar negeri melonjak. CNN Indonesia, lonjakan pesanan makanan sewaktu demo banyak dari luar negeri. Kompas.com lagi nih, terjadi peningkatan orderan di tanggal 30 sampai 31 Agustus 2025. Dari nomor-nomor luar negeri, dari nomor-nomor dengan kode nomor asing. So, ini bukan fake story. Yang gue lagi share sama lo adalah fakta yang kejadian di tahun lalu. Strategi khusus buat menghancurkan Indonesia. Strategi untuk mengumpulkan massa. Begitu dikirim fake order ini ke ribuan ojol seluruh Indonesia. Puluhan ribu orang berkumpul di satu titik. Modalnya cuma paket data. Lu udah tahu next apa yang terjadi? Tinggal disulut supaya terjadi kemarahan, supaya terjadi kerusuhan. Dan kenapa gue bilang ini sebagai sebuah serangan? Simple guys. Kalau memang kayak orang Malaysia tadi bilang ini kan tujuannya amal, mau bantu supaya driver tuh dapat kerjaan segala macam. Simple. Lu kan bisa ngirim nasi bungkus itu ke panti asuhan, ke tempat-tempat ibadah, ke tempat anak yatim. Kenapa kok kirim paketnya spesifik banget ya? Ke Senayan, ke gedung DPR, ke kantor wali kota. Lu harus curiga dong. Ini maksud lu mau amal kah? Atau strategi pengumpulan massa? Dan ini aneh, lu harus curiga guys. Ketika terjadi lonjakan orderan asing masuk ke ribuan titik driver ojol di Indonesia. Gue tantang lu coba lakukan yang sama. Coba teman-teman nih, follower Benik semua. Tes, buka aplikasi ojol lu. Apapun mereknya. Gue tantang lu, coba buka. Arahkan peta lu. Lu order makanan dari restoran di Singapura. Dari Orchard Road misalkan, tes lu mau kirim ke Clarke Quay. Bisa nggak? Gue garansi nggak bisa. Atau, nggak usah di Singapura. Lu tes Johor Bahru, Malaysia. Tes Kuala Lumpur, lu coba bikin orderan di situ dari restoran di sana, bisa nggak? Gua garansi nggak bisa. So, lu harus bertanya-tanya, kenapa spesifik di tanggal 30 sampai 31 Agustus 2025 mendadak orang dari Malaysia bisa bikin fake order di Indonesia, di Jakarta, dari Pancoran ke Senayan, dari Tebet ke Senayan, dari Palmerah ke Senayan, dari Grogol Cawang ke Senayan. Coba lu pikir, aneh nggak? Nggak percaya, lu tes hari ini makanya. Tes, lu pesen orderan dari restoran di Kuala Lumpur. Kirim ke Kuala Lumpur juga. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti ini serangan. Dan inilah fungsinya narkoboy. Karena kemarin mereka gagal demonstrasinya. Kenapa? Karena narkoboynya kurang banyak. Ah masa iya? Emang apa hubungannya guys? Simple. Sekali lagi gue bilang, lu demonstrasi boleh. Menyuarakan pendapat boleh. Anarkis nggak boleh. Dan aneh, kok mahasiswa yang katanya terpelajar tapi anarkis? Kok bisa? Simple. Kalau orderan nasi uduk lu nanti dicampur narkoboy. Nasi bungkus lu lagi dicampur narkoboy, heroin, kokain, sabu-sabu supaya orangnya makin beringas, brutal, makin berani berbuat onar. Hati-hati guys, makanya orang tua, murid di sini. Orang tua mahasiswa, lu harus hati-hati. Lu nggak mau kan anak-anak lu jadi pemadat, pecandu narkoboy. Lu siap-siap lu. Dan gua berbicara berdasarkan data. Ketika terjadi demo Agustus 2025 lalu, ada yang rusuh? Ada. Ketangkep? Iya. Dites darah. Apa yang terjadi? Lu lihat di suara.com. Ketika terjadi demo 2 Agustus 2025, bukan cuma anarkis. Polisi itu nangkep ada 7 pendemo DPR
positif narkoboy. 6 diantaranya nyabu. Nyabu di sini bukan nyarapan bubur guys, kalau itu mah enak ya dan sehat. Nyabu di sini ya salah satu jenis narkoboy yang bisa mengganggu psikologis kejiwaan orang sehingga dia jadi makin pede, makin beringas. Ada lagi di FIFA. Ini fakta mengejutkan. Demo yang ricu DPR. 22 orang positif narkoboy. Dan ngerinya, dari 10 orang yang dijadikan tersangka, di situ ada anak-anak kecil. Gila ini emang nih. Gue makanya jijik banget nih sama asing nih. Mereka rela memanfaatkan, bahkan anak-anak kecil disuntik narkoboy buat bikin kerusuhan di Jakarta, di Indonesia, di mana-mana. Lu harus hati-hati guys. Lu kira negara tetangga kita sebaik itu, seramah itu, jangan naif lah. Lu lihat di Eropa saling bunuh tuh bersama negara kulit putih. Timur Tengah saling bunuh tuh. Lu kira negara tetangga kita seneng kalau Indonesia tambah maju, sejahtera, berdaulat? Pikir lu. Kalau nggak ngapain dia ekspor bertonton narkoboy ke sini? Buat bisnis farmasi emangnya? Enggak lah. Dan lu kira ini cuma terjadi di kota Jakarta? Enggak. Lu lihat tuh di Kumparan aja. 2025 Agustus. Puluhan orang ditangkap karena membuat kerusuhan di Polda Yogyakarta. Dan apa? Positif narkoboy. Ini gue bicara berdasarkan fakta. Bahkan kemarin aja nih guys, di bulan Juni 2026. Sempat ada demo sedikit rusuh di Surabaya. Dari situ pas gue baca demo rusuh, oh selesai. Mereka sudah mengkonsumsi oleh-oleh khas Malaysia. Ketika terjadi demo yang rusuh di Surabaya, 10 orang nih orang-orang perusuh itu, ternyata 6-nya positif narkoboy. Makanya gue gak usah heran kalau nanti jadi diadakan demonstrasi nih di Jakarta. Pasti beberapa hari sebelumnya bakal dibagi-bagikan narkoboy dalam jumlah besar. Dan ini udah diwanti-wanti ya, dari kemarin tuh gue udah lihat beberapa media pun sempat capture di beberapa grup perusuh-perusuh ini, demonstran ini, influencer-influencer ini. Memang bangsat mereka. Mereka apa yang mereka lakukan? Bagi-bagi tramadol, bagi-bagi obat guys. Menjelang apa? Demo Agustus. Ini kurang ajar ini memang guys. Sekarang mereka belajar dari kegagalan mereka tuh tahun lalu. Bikin kerusuhan di Indonesia. Sekarang supaya berhasil demonstrasi itu, mereka udah siapin bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi nasi kotak, campur narkoboy. Nah menurut lu gimana nih guys? Menurut lu Indonesia harus diem aja atau enggak? Ini udah bahaya sih, karena menurut gue ini udah serangan yang terstruktur. Dilakukan secara masif dan terencana. Menurut gue ini Indonesia harusnya mengajukan protes nih. Kementerian Luar Negeri harus bikin nota, komplain, diplomatik ke Malaysia. Maksud lu apa? Orang bawa narkoboy ratusan kilogram lewat dari bandara-bandara lu. Kok bisa kayak buta, apa yang dijaga di sana pakai kacamata hitam semua atau agak teler atau perlu operasi lasik apa gimana nih? Kok berulang kali bocor, bukan di Indonesia ya lu? Bocornya dari sana, dari Malaysia, kan disengaja. Jangan-jangan disponsorin sama negara lu. Karena terbukti setelah ditangkap pilot maskapai Malaysia Airlines itu, kebocoran lagi. Datang lagi tetap dikirim terus. Bukan 1 butir 2 butir bro, ribuan. Kan gila ini guys. Mereka bener-bener udah kayak kejar deadline ini namanya. Deadline apa? Deadline buat demonstrasi massal di akhir bulan Agustus. Coba pikir, logis nggak ada kurir narkoboy kalau ini cuma proyek bandar-bandar kecil biasa. Temennya baru ketangkep bawa 26 kilogram, 70.000 butir pil ekstasi. Kok masih tetap besoknya kirim lagi, kok besoknya kirim lagi, kan nggak logis guys. Kecuali memang ini operasi khusus. Well anyway, gimana menurut lu nih guys? Menurut lu ini bakal terus-terusan berlanjut sampai bertonton narkoboy masuk dari Malaysia, masa kita biarin sih? Kayak orang tolol banget, gue kesel banget. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Atau jangan-jangan ini baru permulaan guys, dari sesuatu yang lebih besar lagi. Menurut lu apa nih yang harus dilakukan Republik Indonesia tercinta ini guys? Supaya jangan sampai anak muda kita mati, tragis, diadu domba sama bangsa-bangsa asing ini. Yang udah terbukti berulang kali berusaha meracunin kita, merusak kita. Negara kita siap nggak guys? Share dong pandangan kalian seperti apa? Gimana sih caranya supaya negara kita bisa survive dari operasi khusus Malaysia ini? Dan lu setuju gak sih dengan pernyataan Benix? Ini bukti bahwa negara kita diserang sama Malaysia. Dan kita harus bikin nota protes diplomatik, resmi. Atau ya diem-diem aja pura-pura bodoh. Gimana nih? Share video kita sebanyak-banyaknya. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.